Pertanyaan ketujuh. Saya tidak mengerti makna rohani dari firman Tuhan di Yohanes 6 ayat 53. Yang dimaksud dari ayat tersebut artinya mengikuti perjamuan kudus. Bagaimana dengan orang yang baru percaya dan belum sempat dibaptis atau belum mengikuti perjamuan kudus? Apakah mereka tidak punya hidup seperti yang dicatat pada ayat firman tersebut? Atau adakah makna lain? Mohon pencerahannya. Ya, perhatikan di sini. Seakan-akan perjamuan kudus itu akan menentukan keselamatan. Kenapa begitu ya? Coba perhatikan. Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang yang tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, berarti mereka tidak akan memperoleh hidup kekal? Kalau begitu, seakan-akan apa? Orang yang tidak mengikuti perjamuan kudus tidak akan diselamatkan. Apakah demikian? Nah, ini perlu penjelasan ya. Jadi ini satu pertanyaan yang juga cukup jeli untuk kita sama-sama perhatikan. Apakah maksud perkataan Tuhan Yesus ini? Oke, kita coba sama-sama jawab. A, supaya mereka makan daging Tuhan Yesus dan minum darahnya secara langsung. Justru pemahaman inilah yang membuat mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Yaitu apa? 5.000 orang laki-laki itu yang semula mengikut Tuhan Yesus itu meninggalkan Tuhan Yesus karena perkataan Tuhan Yesus itu. Mereka memahaminya Pak, secara langsung makan daging Tuhan Yesus, minum darah Tuhan Yesus. Karena menurut mereka Pak, minum darah itu sesuatu yang haram. Oke. Kemudian pemahaman apakah maksud perkataan Tuhan Yesus itu merupakan supaya mereka makan perjamuan kudus, roti kayak daging Tuhan Yesus atau tubuhnya, anggur sebagai darah Tuhan Yesus. Apakah itu menunjukkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus menunjukkan perjamuan kudus? Atau maksud perkataan Tuhan Yesus adalah supaya mereka beriman pada Tuhan Yesus dan menjadi satu dengan Kristus. Menjadi satu tubuh dengan Kristus. Apakah itu maksudnya? Nah, dari 3 pemahaman ini, yang benar harusnya yang T, karena berhubungan dengan hidup kekal. Bukan yang B. Ya, nah, ini perlu penjelasannya. Ini sebagai dukungannya ada tafsiran dari para Hagelbeck, gitu ya. Ayat ini sering dipakai sebagai bukti yang paling kuat untuk nas tersebut berbicara tentang perjamuan kudus. Tetapi sebenarnya ayat ini membuktikan bahwa nas tersebut tidak merujuk pada perjamuan kudus. Sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak percaya kepada anak manusia dan menerima dia sebagai juru selamatmu, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, ini prinsipnya. Ini prinsip yang kita pegang kan? Dalam seluruh Injil Yohanes, syarat satu-satunya untuk menerima hidup adalah percaya. Atau dengan kata lain, menerima dia. Partisipasi dalam perjamuan kudus bukanlah syarat untuk menerima keselamatan. Jadi kalimat terakhir ini cukup menjawab pertanyaan yang tadi. Bagaimana mereka yang tidak mengikuti perjamuan kudus dan sebagainya. Ya, kita ingat bahwa keselamatan bukan oleh karena baptisan, keselamatan bukan karena kita ikut perjamuan kudus. Keselamatan oleh kenapa? Iman, percaya kita pada Yesus Kristus. Nah, itu prinsip yang harus kita sama-sama pahami. Oke?